Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana proses perawatan kritis. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, jadi proses perawatan kritis ini merupakan susunan metode pemecahan suatu masalah yang meliputi pengkajian, analisis, perencanaan, implementasi, dan juga sampai evaluasi. Nah, kemudian ada AACN menyusun sebuah standar proses keperawatan ini sebagai asuhan keperawatan kritis dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, antara lain yang pertama itu, data akan dikumpulkan secara terus-menerus untuk pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Nah, yang kedua itu identifikasi suatu masalah kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan oleh data yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu rencana asuhan keperawatan yang tepat dan harus diformulasikan. Yang keempat, rencana asuhan keperawatan juga harus diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi suatu masalah kebutuhannya. Nah, yang kelima ada hasil dari asuhan keperawatan ini juga harus dievaluasi secara terus-menerus. Nah, kemudian kita masuk ke pengkajian. Nah, komponen kunci dan fondasi proses keperawatan ini juga merupakan pengkajian, membuat data dasar dan merupakan sebuah proses dinamis ya yang mendalam dan memungkinkan perawatan kritis untuk mendeteksi perubahan secara cepat untuk melakukan intervensi dini dan melakukan asuhan keperawatan. Nah, pengkajian ini ada pengkajian awal. Pengkajian awal ini dibuat dengan cepat selama pertemuan pertama dengan pasien yang meliputi pengkajian ABC, itu ada airway, breathing, dan juga circulation. Nah, kemudian pengkajian dasar. Pengkajian lengkap ini dilakukan pada pasien di mana semua sistem yang dikaji. Kemudian yang ketiga ada pengkajian terus-menerus. Nah, pengkajian ulang ini dilakukan secara terus-menerus untuk kebutuhan pada status perubahan pasien yang mengalami sakit kritis. Nah, kemudian kita masuk ke riwayat keperawatan. Nah, riwayat keperawatan di sini atas data subjektif yang memasukkan pandangan pribadi pasien terhadap masalahnya sendiri. Nah, kemudian riwayat ini secara khusus diambil dengan cara wawancara. Dengan riwayat memerlukan proses yang harus dimodifikasi untuk menemukan defisit pasien sakit kritis. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini di sini dapat menghasilkan data objektif lain dari pengukuran di tempat tidur seperti alat pengawasan, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnosis dan pemeriksaan radiografi melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada pasien. Oke, kemudian kita masuk ke analisa. Nah, pada saat ini data dikumpulkan data yang dianalisa dari pengkajian data dasar awalnya, masalah yang aktual, kemudian potensial dan beresiko tinggi diidentifikasikan dan diuraikan menurut prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan pasien kritis. Kemudian perencanaan. Nah, perencanaan ini dibuat untuk membuat tujuan, identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat dan pernyataan atas hasil yang diharapkan untuk merumuskan rencana keperawatan. Nah, kemudian implementasi. Pada implementasi ini dibuat untuk dimasukkan ke dalam tindakan selama fase implementasi pada fase kerja aktual dari sebuah proses keperawatan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, kemudian di evaluasi ini suatu perbandingan antara hasil yang aktual pada pasien dan hasil yang diharapkan terjadi pada fase evaluasi ini. Pada fase ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam rencana keperawatan pada pengkajian ulang total yang teridentifikasi. Kemudian ada jenis-jenis pengkajian keperawatan kritis menurut yang pertama itu pengkajian sebelum pasien datang atau pre-arrival. Jadi sebelum pasien dimasukkan ke ruang ICU dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai ataupun digunakan ventilator. Nah, kemudian ada pengkajian segera atau quick assessment. Jadi di pengkajian segera ini pasien tiba di ruang ICU. Nah, kemudian akan diperiksa secara ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, drugs,
Drugs itu diperiksa obat-obatan yang saat ini dipakai, termasuk apakah pasien ada alergi terhadap obat-obat tertentu ya. Dan kemudian ada equipment. Nah, di sini equipment ini ada alat yang terpasang pada pasien, seperti misalnya ventilator, NGT ataupun yang lainnya. Nah, kemudian perawat yang menerima pasien di ICU segera menilai dan melakukan kajian kondisi pasien. Kemudian ada pengkajian lengkap. Di pengkajian lengkap ini atau comprehensive assessment ya. Nah, kemudian pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial, dan spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh seperti sistem kardiovaskuler, respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin, dan juga imunologi serta integumen. Oke, baiklah, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat walaupun sedikit, dan terima kasih. Oh yes, setelah kalian nonton video ini, kalian harus like dan juga subscribe. Oke, terima kasih yang udah nonton.